Bab 13. Iya. Kedua ksatria muda tidak berani membantahnya sama sekali, hanya menjawab dengan hormat. Gadis remaja itu mengulurkan tangan kanannya ke arah Long Hao Chen, "Adik kecil, saya Li Xin. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui Paman Nalan." Long Hao Chen sangat bersukacita dan meraih tangannya, "Terima kasih kakak, saya Long Hao Chen." Cengkeraman telapak tangan Li Xin kuat, kulitnya jelas agak kasar, jelas karena latihan pedangnya. Namun, tangan Long Hao Chen memberinya perasaan lain. Untuk seseorang seusianya, tangan Long Hao Chen cukup halus dan bagi Li Xin, terasa lembut dan nyaman untuk menggenggamnya. Saat memasuki Aula Hawyu, Long Hao Chen segera merasakan suasana yang aneh. Tanahnya ditutupi oleh papan tulis abu-abu dan total 12 pilar tebal menopang seluruh aula. Di depan mereka, ada 6 kursi batu besar, masing-masing setinggi 3,3 meter, satu sang, dan di masing-masing kursi itu tergambar banyak pola dekoratif yang belum pernah dilihat Long Hao Chen sebelumnya. "Kakak perempuan, apa ini?" Long Hao Chen menunjuk ke 6 kursi batu saat dia bertanya, penuh rasa ingin tahu. Pandangan Li Xin menjadi serius, ini adalah simbol dari kemuliaan tertinggi kuil ksatria kita, tahta suci. Hanya ksatria ilahi yang dapat memiliki salah satunya. "Adik kecil, apakah kamu tahu tentang ksatria ilahi? Ini adalah peringkat tertinggi yang kami, para ksatria, dapat raih, langkah ke-9 dalam panggilan. Semua ksatria ilahi senior kami legendaris. Dikatakan bahwa mereka menghadapi, sendiri, 72 dewa iblis legendaris dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen mendengar tentang gelar ksatria ilahi. Xing Yu tidak pernah memberitahunya tentang ksatria ilahi. "Kakak, seberapa tangguhkah ksatria ilahi? Mengapa mereka disebut ksatria ilahi?" Li Xin menjawab, justru karena mereka memiliki tahta ilahi, hanya setelah seseorang disetujui oleh tahta barulah dia dapat menjadi ksatria ilahi. Anda tidak dapat menganggapnya sebagai kursi belaka, masing-masing dari mereka adalah artefak asli yang ditinggalkan oleh dewa. Tujuan saya tepatnya suatu hari menjadi ksatria ilahi. Long Hao Chen yang tampak tidak yakin berkata, "Tapi hanya ada 6 dari tahta ilahi ini, bagaimana jika itu menjadi tidak cukup?" Li Xin terkekeh, "Bocah bodoh, bagaimana bisa semudah itu? Menurut Anda, apa ksatria ilahi itu? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Anda bahwa kami, kuil ksatria, saat ini hanya memiliki 3 ksatria ilahi. Untuk berubah menjadi ksatria ilahi benar-benar sangat sulit." Saat dia berbicara, Li Xin sudah membawa Long Hao Chen ke lantai 2. Pemandangan Aula Hawyu sangat tinggi tetapi, pada kenyataannya, itu karena setiap lantai sangat tinggi, jadi hanya ada 3 lantai tambahan. Keduanya pergi ke kamar yang luas di lantai 2 dan Li Xin berkata, "Ini kamar Paman Nalan, tapi masih pagi, dia belum sampai di aula. Dia harusnya segera tiba." Setelah dia mengatakan itu, Li Xin merendahkan suaranya dan wajahnya mendekati telinga Long Hao Chen. "Long Hao Chen, haruskah aku memanggilmu adik kecil? Atau adik perempuan?" Long Hao Chen sedikit ketakutan dengan tindakan tiba-tiba ini dan memberinya tatapan bingung. Li Xin menyeringai, "Berhentilah berpura-pura, aku awalnya lari dari rumah dengan pakaian pria untuk datang ke kuil ksatria, atau mereka tidak akan dengan mudah menerima gadis sepertiku. Kamu sama dengan kakak perempuan kan? Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki terlihat secantik Anda? Plus, setelah beberapa tahun, setelah tubuhmu berkembang, terutama di sini seperti kakak perempuan, kamu tidak akan bisa menyembunyikan dirimu lagi." Saat dia berbicara, dia juga menarik tangan Long Hao Chen ke dadanya. Meskipun dia mengenakan baju besi yang lembut, perasaan lembut masih masuk di tangan Hao Chen. Dia awalnya ingin menyangkal kata-katanya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Wajahnya menjadi sangat memerah. Sejauh yang dia ingat, dia bahkan tidak begitu dekat dengan ibunya. Bahkan jika dia tidak mengerti arti seorang pria yang meraba-raba seorang wanita, dia tanpa sadar mengeluarkan perasaan malu-malu dan wajahnya yang pemalu tampak seperti berdarah pada saat ini. "Ya, rasa takut seperti itu. Adik kecil, kamu sangat cantik. Yakinlah, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan, di Aula Hawyu ini." Saat dia mengatakan itu, Li Xin tertawa sambil memegangi wajah kecil Long Hao Chen di antara jarinya. Long Hao Chen bereaksi, "Kakak perempuan, saya benar-benar laki-laki, bukan adik perempuan. Pada saat ini,
Tangannya masih didorong di dada Li Xin, otaknya benar-benar panas dan suaranya menjadi sangat rendah. "Wem?" Li Xin tiba-tiba mengerti, "Kamu benar-benar laki-laki?" Long Hao Chen dengan putus asa mengangguk. Menggerakkan tangannya, dia tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan mundur beberapa langkah. Li Xin tampak sedikit kesal, "Tapi bagaimana tanganmu bisa begitu lembut? Dan bagaimana Anda bisa terlihat begitu cantik? Apakah saya benar-benar salah paham?" "Arg, aku diraba-raba. Adik laki-laki, beritahu saya, bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi?" Dia ingin meninggalkan aula saat itu, tetapi pada saat ini, dia melihat Long Hao Chen di pintu masuk. Setelah melihat sekilas, dia teringat pemandangan dirinya yang tiba untuk pertama kalinya di aula kuil dan dia memiliki kesan pertama yang baik tentang Long Hao Chen yang mencoba masuk. Tetapi, pada saat ini, dia menyadari kesalahannya sendiri karena mengambil inisiatif untuk memegang tangan bocah lelaki itu. Bukankah ini tindakan yang sangat tidak senonoh? Dalam hatinya Li Xin tertekan. Untunglah anak laki-laki di depannya ini terlihat baru berusia sekitar 10 tahun. "Aku benar-benar tidak tahu." Long Hao Chen terus terang berkata, tetapi, di dalam hatinya, dia berpikir, "Kamu yang menarik tanganku untuk membuatku meraba-raba kamu, aku tidak benar-benar ingin meremasmu." Wajah Li Xin putih dan merah dan setelah menghabiskan waktu lama untuk berpikir, dia berkata tak berdaya, "Oke, aku akan melepaskanmu, anak kecil. Tapi kamu harus merahasiakan ini denganku. Anda tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Di masa depan, saya akan menjadi kakak perempuan Anda, seorang kakak perempuan yang telah membiarkan adik laki-lakinya menyentuhnya di bawah, itu bukan masalah besar. Untuk bisa kabur dari rumah untuk memilih menjadi seorang kesatria, watak gadis ini tidaklah lemah. Dia dengan cepat menemukan alasan yang lemah untuk menghadapi situasi yang sulit ini." "Xin Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Pada saat ini, suara geraman terdengar. Long Hao Chen dan Li Xin berbalik dalam waktu yang sama untuk menemukan raksasa besar yang masuk. Tidak salah, itu benar-benar raksasa yang sangat besar. Tubuhnya setidaknya setinggi 2 meter, tetapi lebih tepatnya, dia memiliki tinggi 2,64 meter, 8 Ci, seorang pria kuat setinggi 2,64 meter. Bahkan di gedung yang kokoh seperti Hawyu Hall, tanah bisa terasa bergetar. "Paman Nalan, kamu harus benar-benar menurunkan berat badan, jika tidak, kamu tidak akan meninggalkan lantai pertama. Jika tidak, aku takut hari ketika Hawyu Hall akan runtuh dari dalam." Li Xin dengan tegas berkata. Orang kuat ini adalah tuan rumah Hawyu Hall, Nalan Shu. Nalan Shu, yang baru saja mendengar kata-katanya, tidak marah. Dia tertawa dan hanya berkata, "Dengan hanya minum saya masih menambah berat badan, apa yang dapat saya lakukan?" Apa kau yang membawa gadis kecil ini? Dia kerabat keluargamu?" "Saya anak lelaki." Disalahpahami sebagai seorang gadis oleh Li Xin masih baik-baik saja bahkan jika dia membuatnya meraba-raba, tetapi setelah mendengar paman gemuk ini berbicara seperti ini, Long Hao Chen yang tertekan dan tidak puas terhadapnya segera memprotes. "Wem?" Nalan Shu tampak terganggu, Li Xin menahan diri untuk tidak tertawa saat melihat tingkah laku Long Hao Chen dan memberitahunya tujuannya. "Surat apa itu? Tunjukkan itu padaku." Nalan Shu mengarahkan tangannya ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang tertekan, lalu dia meletakkan surat itu di tangan Nalan Shu. Membuka surat itu, Nalan Shu tampak senang, tetapi setelah sedikit melihat, kulitnya benar-benar berubah. Tubuhnya yang tinggi berdiri tegak, dan ketika dia selesai membaca surat itu, dia memasang tampang yang sangat serius. Bab 14. Li Xin berdiri di samping, penuh keingintahuan. Nalan Shu adalah master aula Hawyu tetapi juga ksatria bumi asli, langkah kelima dari panggilan. Di Temple Alliance, hanya beberapa orang yang cocok dengannya. Jika surat sederhana bisa membuatnya begitu terhormat, seharusnya ada masalah. Tapi saat dia memikirkan tentang itu, Nalan Shu, yang sudah membaca surat itu, mengangguk ke arah Long Hao Chen, dan berkata, "Ikutlah denganku." Saat dia mengatakan itu, dia menuju keluar. Long Hao Chen mengikuti Nalan Shu ke lantai 3, ditemani Li Xin yang penuh rasa ingin tahu. Lantai pertama aula Hawyu adalah resepsi utama. Lantai 2 adalah tempat segala macam urusan ditangani, dan lantai 3 dikenal sebagai tempat pemeriksaan berlangsung.
Semua ksatria yang berasal dari Aula Hawyu tinggal di tempat tinggal di daerah di belakang aula. Lantai 3 adalah kubah di bagian atas aula gedung pertama. Saat dia masuk, Long Hao Chen merasakan pada saat yang sama, semacam suasana yang mengganggu. Lantai 3 adalah aula yang sangat luas, setinggi 5 meter, tanpa dekorasi apapun. Di dinding di sekelilingnya, ada beberapa simbol dan garis, membentuk cahaya samar. Nalanshu, yang terus maju, tiba di aula ujian ini sebelum dia berhenti. Cahaya biru lembut dikirim dari tangan kanannya dan dari permukaan tanah, pilar batu segera muncul. Warnanya hitam pekat, sifat materialnya sulit diidentifikasi. Nalanshu menghadap Long Hao Chen dan berkata, "Tahukah kamu untuk tujuan apa gurumu menyuruhmu datang ke sini?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Guru berkata kamu akan menceritakannya padaku." Nalanshu mengangguk, "Senior Xingyu ingin kamu menjalani ujian Standard Night. Mari kita mulai sekarang, pukul batu hitam ini dengan kekuatan penuh, dari sisi manapun yang Anda inginkan." Mendengar kata-kata, pemeriksaan ksatria standar, Li Xin yang berada di samping mengira dia salah dengar. Berapa umur Long Hao Chen? 11, atau paling lama 12 tahun? Dia sendiri disebut jenius terhebat dari Hawyu Hall dan pada usia 13 tahun dia lulus ujian Standard Night. Nalanshu sepertinya tidak bercanda, dan mendengar nadanya, dia menyadari mungkinkah guru Long Hao Chen ini bahkan di atas Master Aula Nalan? Mungkinkah dia langkah ke-6 Radiant Night? Astaga! Ksatria Radian bisa disebut sebagai elit dari Temple Alliance. Dan bagaimana dia bisa membiarkan muridnya pergi ke Hawyu Hall untuk menjalani pemeriksaan? Saat Li Xin memiliki hatinya yang penuh dengan ketidakpastian, Long Hao Chen, di sisi lain, sudah bersiap-siap. Long Hao Chen mengeluarkan pedang besinya, berkedip dengan warna hitam, dari pegangannya. Pada saat dia mencengkeram pedang ini, temperamennya tiba-tiba tampak mengalami perubahan yang luar biasa. Dari anak yang awalnya terlihat pemalu ini, suasana yang keras muncul. Tatapannya menjadi tegas dan tidak fleksibel, seluruh tubuhnya memberikan perasaan yang dekat dengan batu yang kokoh dan mengirimkan perasaan yang kuat. Kemana perginya ciri-ciri anak berumur 10 tahun? Satu langkah maju, dan potongan. Serangan yang terdiri dari 2 gerakan paling dasar untuk seorang ksatria. Suara ping bergema, pedang besi halus itu dengan kejam mengenai balok batu hitam. Dengan suara bas, kabut biru lembut bersinar langsung dari sekitar dinding aula dan di atas balok batu hitam, angka yang tepat muncul. 107, energi spiritual dari tingkat 107, Nalan dan Li Xin, pada saat ini, tidak bisa membantu membuka lebar mata mereka. Tingkat energi spiritual 100 berarti langkah kedua dari panggilan. Jadi meskipun tingkat energi spiritual ke-107 hanya sesuai dengan peringkat pertama dari langkah kedua, itu masih merupakan langkah kedua. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa Long Hao Chen tidak menggunakan keterampilan apapun untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya. Itu hanya potongan murni. Bukan hanya mereka, Long Hao Chen juga terkejut. Energi spiritual saya sudah mencapai level 107? Karena dia berada di Aula Odin, karena energi spiritualnya hanya berada di tingkat 25, itu adalah pertama kalinya dia mengujinya, tetapi dia tidak membayangkan bahwa akan ada hasil seperti itu. Seorang ksatria standar, saya secara tak terduga sudah menjadi ksatria standar. Perasaan gembira menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa semua usahanya selama setahun terakhir baru saja membuahkan hasil. Xingyu memungkinkan seorang anak kecil untuk tumbuh dalam 1 tahun dari tingkat spiritual 25 ke lebih dari tingkat 100, menerobos ke langkah kedua dalam panggilan. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai kasus unik di Shengmo Dalu, itu masih bisa digambarkan sebagai keajaiban. Long Hao Chen melakukan upaya besar yang tidak dapat disangkal sendirian, tetapi itu juga karena Xingyu yang mengizinkannya untuk berendam di mata air panas, dan asasin dari kuil yang membawa manfaat luar biasa pada saluran tubuhnya. Tanpa berendam di mata air panas, bagaimana mungkin Long Hao Chen dapat melanjutkan latihan seperti itu? 1 koma saja sudah cukup untuk memaksanya beristirahat dalam waktu yang lama. Dalam 1 tahun, fondasi tubuhnya sudah menjadi kokoh. Penampilan Nalanshu berangsur-angsur pulih. Tatapan yang dia lihat ke Long Hao Chen mengalami perubahan luar biasa. Seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka, wajahnya yang montok mengungkapkan ekspresi yang agak menyanjung. Namamu Long Hao Chen, kan? Berapa umurmu tahun ini?
Long Hao Chen menjawab tanpa berpikir, 10 tahun. Nalan Shu dan Li Xin menarik napas dalam sekali lagi. Seorang ksatria standar berumur 10 tahun? Kata jenius bahkan tidak bisa digunakan untuk menggambarkan ini, itu harus disebut bakat yang bahkan lebih besar dari seorang jenius. Kepala Ola Nalan, aku akhirnya lulus ujian, kan? Long Hao Chen bertanya. Nalan Shu menjawab, sepertinya begitu, menurut prosedur, Anda hanya membutuhkan tingkat energi spiritual ke-100 untuk melewati langkah kedua, tetapi guru Anda mengatakan dalam surat bahwa Anda harus menantang, dalam pertempuran seorang ksatria, TL, asli Knight, 200 TH CLVL, dan tahan serangan Knight ini selama 15 menit atau Anda tidak akan dianggap telah lulus ujian. Sehubungan dengan permintaan ini, Nalan Shu merasa bahwa itu terlalu keras. Bahkan jika ksatria asli peringkat kelima mungkin masih tidak mampu menahan serangan ksatria asli selama 1/4 jam, apalagi seorang pemuda seperti Long Hao Chen yang baru saja memasuki langkah ksatria standar. Oke, kalau begitu tolong tunjuk ksatria untuk tugas ini. Long Hao Chen mengatakan itu saat dia menghunus pedang besi halus kedua tangan kirinya. Saya datang, saya datang. Li Xin tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia maju, matanya yang kecil, cantik, dan menawan tidak bisa menyembunyikan keingintahuannya yang mengalir. Seorang ksatria standar berumur 10 tahun, konsep macam apa itu? Dia benar-benar harus menguji kemampuan bertarung ksatria kecil ini. Nalan Shu menatap Li Xin dan menganggukkan kepalanya, perhatikan. Li Xin tersenyum, tenanglah Paman Nalan, aku tidak ingin melukainya, dia baru saja menjadi adikku. Saat dia mengatakan itu, Li Xin juga mencabut 2 pedang dari punggungnya. Dibandingkan dengan Long Hao Chen, sepasang pedangnya terlihat lebih megah. Di setiap tubuh pedang, cahaya keemasan dikirim. Setiap panjang pedang adalah 1,06 meter, 3 Chi 2 Chun, dan semacam atmosfer sakral yang kuat dikirim oleh simbol yang diukir. Li Xin masih memegang pedangnya, memandang Long Hao Chen. Dia diam-diam terkejut karena saat dia mencengkeram senjatanya, temperamennya jelas berubah dibandingkan dengan penampilan masa lalunya sebagai pemuda pemalu. Penampilannya saat ini terlihat agak galak, dan tanpa diduga, tekanan yang dia kirimkan sedikit mempengaruhi dirinya. Nalan Shu menjauh beberapa langkah, berkata dengan suara rendah, mulai. Dengan bertindak sebagai wasit di sampingnya, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melukai satu sama lain. Kakak, hati-hati. Bab 15. Kakak perempuan, hati-hati, seperti yang diperingatkan Long Hao Chen, kakinya sudah bergerak. Jarak yang dilintasi setiap langkahnya tidak jauh, tapi kecepatannya tinggi. Ini adalah serangan jarak pendek para ksatria, yang dia lakukan dengan benar. Kedua pedang, yang pertama di depan Long Hao Chen dan yang kedua di belakang punggungnya hampir tiba di depan Li Xin dalam sekejap. Dorongan cepat dan kuat langsung menuju bahu kiri Li Xin, itu diisi dengan kekuatan momentum belaka yang terkonsentrasi dalam muatan. Li Xin tersenyum. Pedang tangan kirinya dengan cepat terangkat, memblokir serangan Long Hao Chen, dan dia menyerang dengan pedang tangan kanannya dengan tidak terburu-buru. Dia ingin melihat apakah si kecil ini bisa terluka oleh serangan setingkat ini. Bang, tanpa tanda, kaki kanan Long Hao Chen tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan kakinya membatalkan gerakan sebelumnya, dengan paksa mengakhiri serbuan habis-habisan ini, tubuhnya mengambang bersamanya. Sementara itu, pedang besi halus yang dikirim dengan cepat diambil seiring dengan gerakan, tepat pada waktunya untuk melewati provokasi Li Xin ini. Mata Nalan Shu bersinar, gangguan keterampilan. Dia juga mengambil kembali pedang besi halus ke tangannya saat ini. Tepi pedangnya bersinar sejenak dan setelah itu, dengan setidaknya 2 kali kecepatan sebelumnya, sebuah cahaya bersinar di tepinya, mengarah ke bahu kiri Li Xin seperti sebelumnya. Tepi putih murni, Thorny Charge. 2 kemampuan ksatria yang praktis dicampur sempurna digunakan, dan itu kebetulan menciptakan celah di saat provokasi dari Li Xin ini. Skill ksatria bernama Thorny Charge mampu meningkatkan kecepatan serangan dan, pada saat yang sama mengumpulkan energi spiritual. Dikoordinasikan dengan kemampuan kedua yang memadatkan energi spiritual, tepi putih murni, kekuatan pukulan ini telah melampaui tingkat energi spiritual ke-107 Long Hao Chen. Namun, Li Xin bukanlah ksatria standar, dia adalah ksatria asli dan pada saat pedang bergerak, dia sudah berjaga-jaga, pedang tangan kanannya tiba di depan tubuhnya dalam situasi kritis ini.
Tidak peduli berapa banyak Long Hao Chen meningkatkan serangannya, itu tidak cukup untuk menembus pertahanannya. Ding, kedua pedang itu bertemu satu sama lain, tusukan Long Hao Chen mengenai bagian yang terletak di sepertiga bagian atas pedang. Kekuatan tusukan lurus tidak terlalu kurang dibandingkan dengan potongan silang. Namun, karena keunggulan energi spiritual Li Xin dibandingkan dengan Long Hao, dia memblokir serangan itu, tetapi tidak bisa membantu menarik 2 langkah mundur. Pak, pedang di tangan kanan Long Hao Chen dipukul mundur, tapi gerakannya tidak berhenti begitu saja. Pedang besi halus lengan kanannya naik, pada saat yang sama saat dia melangkah maju, tiba-tiba menyerang lagi. Serangan kedua, dan pada jarak sedekat itu, tetapi ia berhasil dipukul mundur meski serangan ini adalah yang kedua berturut-turut. Tangan kanan Long Hao Chen menyapu dari samping. Serangan kedua hanya terdiri dari 3 langkah, tetapi selama 3 langkah itu, tubuhnya tampak sangat stabil. Kemudian, kakinya berputar, menyadari dengan tubuhnya pusaran yang cepat. Pedang tangan kiri terangkat, bersinar dari cahaya putih tipis, potongan parah, pure white edge, diarahkan langsung ke arah Li Xin. Mata Li Xin penuh dengan keterkejutan, tetapi dia menunjukkan bakat bawaannya sebagai seorang ksatria jenius pada saat ini. Kaki kanannya diarahkan ke belakang, tubuhnya mengambil postur yang stabil. Kemudian, tubuhnya membungkuk, pedang di sisi kanannya disiapkan dan pedang di sisi kirinya, memancarkan semacam petir, menusuk ke depan, menjadi 10 bayangan pedang menuju tubuh Long Hao Chen. Lightning terus, keterampilan ksatria langkah ketiga. Sebuah gerakan bertahan dan menyerang balik. Tapi adegan berikutnya benar-benar membuat tercengang Nalan Shu yang berdiri di samping. Sebuah suara berdering dan pedang menyerang kekuatan penuh Long Hao Chen segera bertabrakan dengan pedang Li Xin. Meskipun ada perbedaan hampir 100 level antara energi spiritual Long Hao Chen dan Li Xin, serangannya ini didukung oleh keterampilan dan berhasil menarik kekuatan dari momentum. Saat kedua pedang berpotongan, hasilnya mengejutkan, tidak ada yang diuntungkan, bahkan tubuh Li Xin yang sedikit ditolak. Tapi tiba-tiba, lightning cut, Li Xin tiba sebelum Long Hao Chen. Pada saat ini, Nalan Shu berpikir untuk menghentikan pertarungan dan Li Xin sudah bersiap untuk menghentikan tangannya. Tapi tangan kanan Long Hao Chen yang baru saja dipukul mundur oleh serangan itu tiba-tiba bergerak. Semacam ilusi yang dipancarkan oleh pedang meledakkan area di depan tubuhnya dan dengan suara keras, lightning cut, benar-benar diblokir. Karena dia takut melukai Long Hao Chen, Li Xin tidak berusaha sekuat tenaga dan serangannya tidak hanya dapat dicegah, tetapi juga dimentahkan pada saat ini. Kedua pedang dipegang, satu secara horizontal dan satu secara vertikal, itu adalah tanda dari skill seorang knight, Instant Blast Crosscut. Sudah tidak ada yang tersisa dari tampilan geli Li Xin sebelumnya. Setelah dia melepaskan lightning cut, dia tidak punya kekuatan lagi. Selain fakta bahwa karena dia tidak menyangka sama sekali bahwa Long Hao Chen akan dapat memblokir serangan sebelumnya, oleh karena itu, dia tidak mempersiapkan tanggapan apapun terhadap serangan balik ini. Cahaya keemasan tipis bersinar dari tubuh Li Xin. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam tanah dan sinar keemasan tiba-tiba meledak, naik setinggi 2 meter. Dengan 2 suara dang, Long Hao Chen, Instant Blast Crosscut, dihentikan oleh lapisan layar cahaya keemasan dan memantul kembali. Pada saat ini, dia juga mundur beberapa langkah, mengambil posisi bertahan. Konsumsi serangan suksesi sebelumnya tidaklah kecil. Li Xin melayangkan pandangan suram ke arah Long Hao Chen yang baru saja mundur. Oke. Anak kecil, Anda memaksa kakak perempuan untuk mengirimkan arai pertempuran surgawi untuk menangani serangan Anda. Hati-hati, sekarang kakak akan menyerang. Arai pertempuran surgawi, keterampilan ksatria retribusi langkah ketiga yang mendapatkan dukungan dari cahaya suci khusus ksatria dan mengambil bentuk lapisan cahaya dengan efek yang mirip dengan pertahanan habis-habisan yang terbentuk dari energi spiritual. Kakinya mendorong ke tanah, Li Xin melompat, pedang tangan kanannya memotong lurus ke arah Long Hao Chen. Dia benar-benar agak tertekan saat ini karena dia dipaksa untuk bertindak tanpa malu-malu, menggunakan arai pertempuran surgawi, melawan Long Hao Chen untuk mencegah serangannya, wajahnya terlihat sibuk. Hal terpenting adalah mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang. Kali ini, Long Hao Chen tidak membalas. Dia mengangkat tangan kanannya dan, dalam sekejap, dia tampak seperti patung yang dihormati. Meski hanya sesaat, itu membuat Nalan Shu, ke samping, melebarkan matanya.
Dengan suara dang yang rapi, Lee Sin kaget dan terhuyung mundur. Faktanya, energi spiritualnya setidaknya 2 kali Long Hao Chen dan plus, dia melompat ke udara. Jadi bahkan jika dia menunjukkan belas kasihan, kekuatan serangannya akan tetap besar. Bagi Lee Sin, Long Hao Chen harus menjadi orang yang mundur, tetapi kenyataannya, dialah yang dipaksa mundur. Tangannya yang memegang pedang benar-benar lumpuh. Aku tidak bisa menyerang, bagaimana mungkin? Lee Sin jatuh dengan tatapan suram, bisa dilihat di wajahnya bahwa dia tidak mengerti postur pertahanan Long Hao Chen saat ini. Melihat Lee Sin berhenti, Long Hao Chen mengemasi pedangnya sendiri. Merasa malu melihat tatapan suram Lee Sin, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Paman Nalan, tolong beritahu saya, tentang apa semua itu? Long Hao Chen hanyalah langkah pertama ksatria standar, jadi bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengusir saya? Saat dia mengatakan itu, Lee Sin melihat ekspresi terkejut di wajah Nalan Shu. Kali ini, dialah yang terlihat seperti patung, berdiri di sana sambil menunjukkan penampilan yang tertegun. Paman Nalan, ada apa denganmu? Lee Sin bertanya dengan ekspresi penuh keraguan. Obstruksi ilahi? Little Hao Chen, cepat beritahu saya, apakah Anda baru saja menggunakan obstruksi ilahi? Nalan Shu membuat beberapa langkah sebelum tiba di depan Long Hao Chen, matanya penuh ketidaksabaran dan menunjukkan ekspresi terguncang. Wajah heroik Lee Sin segera menjadi bisu dengan keheranan, Paman Nalan, bukankah kamu salah? Itu adalah obstruksi ilahi, milik Radiant Knight? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukankah hanya ksatria Radiant yang bisa menggunakan obstruksi ilahi? Radiant Knight, langkah ke-6 dari panggilan. Obstruksi ilahi adalah keterampilan yang merupakan tanda merek mereka dan juga keterampilan yang diketahui menyebabkan perubahan paling banyak pada tubuh ksatria.